Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismar Julianti dari Prodi Pendidikan Agama Islam Lokal 4D dengan NIM 2453177. Di sini saya akan menjelaskan tentang minggu per bulan, minggu non efektif, minggu efektif. Di mana saya mendapatkan kesempatan dari semester 1 genap, yaitu dari bulan Januari sampai bulan Juni. Baik, saya akan langsung saja menjelaskan dari minggu per bulannya dulu, dari mulai bulan Januari, di mana terhitung dari tanggal 1 sampai 6 itu termasuk minggu per bulan karena memenuhi syarat, di mana syaratnya yaitu apabila ada 4 hari atau lebih dalam satu minggu itu dianggap minggu per bulan. Kemudian di tanggal 7, terhitung dari tanggal 7 sampai 13 itu juga termasuk minggu per bulan karena memenuhi syarat tadi, yaitu di mana syaratnya apabila ada 4 hari atau lebih dalam satu minggu itu terhitung minggu per bulan. Nah, kemudian di tanggal 14 sampai 20 itu sama saja, itu termasuk minggu per bulan, terhitung minggu per bulan karena memenuhi syarat yang tadi. Apabila ada 4 hari atau lebih itu dalam satu minggu itu dianggap minggu satu per bulan. Nah, kemudian di tanggal 21 sampai 27 itu juga terhitung minggu per bulan karena memenuhi syarat. Kemudian tanggal 28 sama 31 itu juga termasuk minggu per bulan karena memenuhi syarat tadi. Di kata kuncinya yaitu apabila ada 4 hari atau lebih dalam satu minggu itu terhitung minggu per bulan. Tanggal 1 sampai 6 itu termasuk minggu efektif karena memenuhi syarat, dimana syaratnya yaitu apabila terdapat 3 hari atau lebih dalam proses pembelajaran dalam satu minggu itu dianggap efektif. Kemudian di tanggal 7 sampai 13 itu juga minggu efektif karena terhitung karena memenuhi syarat, dimana syaratnya apabila ada 3 hari atau lebih dalam proses pembelajaran dalam satu minggu itu dianggap efektif. Kemudian di tanggal 14 sampai 20 juga termasuk minggu efektif karena memenuhi syarat. Apabila syaratnya tadi apabila ada 3 hari atau lebih dalam proses pembelajaran dalam satu minggu itu dianggap efektif. Kemudian tanggal 21 sampai 27 itu juga minggu efektif karena memenuhi syarat, dimana syaratnya itu apabila terdapat 3 hari atau lebih dalam proses pembelajaran dalam satu minggu itu dianggap efektif. Kemudian di tanggal 28 sampai 31 itu juga termasuk minggu efektif karena memenuhi syarat. Dimana syaratnya yaitu baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di bulan Februari. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan minggu per bulannya terlebih dahulu, di mana terhitung dari tanggal 4 sampai 10 Februari itu termasuk minggu per bulan karena memenuhi syarat, di mana syaratnya yaitu apabila terdapat 4 hari atau lebih dalam satu minggu itu termasuk dalam minggu per bulan. Kemudian terhitung dari tanggal 11 sampai 17 itu juga termasuk minggu per bulan karena memenuhi syarat, di mana syaratnya yaitu apabila terdapat 4 hari atau lebih dalam satu minggu itu terhitung minggu dalam satu bulan. Kemudian tanggal 18 sampai 24, ya Allah ayam Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di bulan Februari, di mana yang pertama yaitu saya akan menjelaskan di minggu per bulannya terlebih dahulu. Terhitung dari tanggal 4 sampai 10 itu termasuk minggu per bulan karena memenuhi syarat, di mana syaratnya yaitu apabila terdapat 4 hari atau lebih dalam satu minggu itu termasuk minggu per bulan. Kemudian di tanggal 11 sampai 17 itu juga terhitung atau termasuk dalam minggu per bulan karena memenuhi syarat, di mana syaratnya tadi apabila terdapat 4 hari atau lebih dalam satu minggu itu termasuk minggu per bulan. Kemudian tanggal 18 sampai 24 itu juga termasuk minggu per bulan karena memenuhi syarat, di mana syaratnya yaitu apabila terdapat 4 hari atau lebih dalam satu minggu itu terhitung minggu per bulan. Kemudian tanggal 25 sampai 28 itu juga termasuk minggu per bulan karena memenuhi syarat, di mana syaratnya yaitu apabila terdapat 4 hari atau lebih dalam satu minggu itu juga terhitung dalam minggu per bulan. Kemudian minggu efektif, di mana minggu efektif di bulan Februari ini terhitung dari tanggal 1 sampai 3 itu termasuk minggu efektif karena memenuhi syarat, di mana syaratnya yaitu apabila terdapat 3 hari atau lebih dalam proses pembelajaran dalam satu minggu itu dianggap efektif.
Kemudian di tanggal 4 sampai 10 itu juga dianggap minggu efektif karena memenuhi syarat, di mana syaratnya tadi apabila terdapat 3 hari atau lebih dalam proses pembelajaran dalam 1 minggu itu dianggap efektif. Kemudian di tanggal 11 sampai 17 Februari itu juga termasuk minggu efektif karena memenuhi syarat, di mana syaratnya tadi apabila terdapat 3 hari atau lebih dalam proses pembelajaran dalam 1 minggu itu dianggap efektif. Kemudian tanggal 18 sampai 24 Februari itu dianggap minggu efektif karena memenuhi syarat, di mana syaratnya yaitu apabila terdapat 3 hari atau lebih dalam proses pembelajaran dalam 1 minggu itu dianggap efektif. Dan yang terakhir yaitu di tanggal 25 sampai 28 Februari itu dianggap efektif karena memenuhi syarat. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di bulan Maret. Nah, di bulan Maret ini terhitung dari tanggal 4 sampai 10 itu termasuk minggu per bulan karena memenuhi syarat, di mana syaratnya yaitu apabila terdapat 4 hari atau lebih dalam 1 minggu itu termasuk minggu per bulan. Kemudian di tanggal 11 sampai 17 itu juga termasuk minggu per bulan karena memenuhi syarat, di mana syaratnya tadi apabila terdapat 4 hari atau lebih dalam 1 minggu itu termasuk minggu per bulan. Kemudian di tanggal 18 sampai 24 Maret itu juga termasuk minggu per bulan karena memenuhi syarat, di mana syaratnya yaitu apabila terdapat 4 hari atau lebih dalam 1 minggu itu termasuk minggu per bulan. Kemudian di tanggal 25 sampai 31 Maret itu juga termasuk minggu per bulan karena memenuhi syarat, di mana syaratnya tadi apabila ada 4 hari atau lebih dalam 1 minggu itu termasuk minggu per bulan. Kemudian minggu efektif ini terhitung dari tanggal 1 sampai 3 itu termasuk minggu efektif karena memenuhi syarat, di mana syaratnya tadi apabila ada 3 hari atau lebih itu dalam proses pembelajaran dalam 1 minggu itu termasuk minggu efektif. Kemudian terhitung juga dari tanggal 4 sampai 10 Maret itu juga termasuk minggu efektif karena memenuhi syarat, di mana syaratnya tadi apabila terdapat 3 hari atau lebih dalam proses pembelajaran dalam 1 minggu itu dianggap efektif. Kemudian di tanggal 11 sampai 17 itu juga termasuk minggu efektif karena memenuhi syarat, di mana syaratnya yaitu apabila terdapat 3 hari atau lebih. Astagfirullahaladzim. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di bulan April, di mana terhitung dari tanggal 1 sampai 7 itu termasuk minggu per bulan karena memenuhi syarat, di mana syaratnya tadi apabila terdapat 4 hari atau lebih dalam 1 minggu itu terhitung minggu per bulan. Kemudian di tanggal 8 sampai 14 April itu termasuk minggu per bulan karena memenuhi syarat, di mana syaratnya tadi apabila terdapat 4 hari atau lebih dalam 1 minggu itu terhitung minggu per bulan. Kemudian di tanggal 15 sampai 21 April itu termasuk minggu per bulan karena memenuhi syarat, di mana syaratnya tadi apabila terdapat 4 hari atau lebih dalam 1 minggu itu terhitung dalam minggu per bulan. Kemudian di tanggal 22 sampai 28 April itu juga termasuk minggu per bulan karena memenuhi syarat, di mana syaratnya tadi apabila terdapat 4 hari atau lebih dalam 1 minggu itu terhitung minggu per bulan. Kemudian minggu efektif, di mana minggu efektif itu terhitung dari tanggal 1 sampai 7 itu termasuk minggu efektif karena memenuhi syarat, di mana syaratnya yaitu apabila terdapat 3 hari sampai atau lebih dari 3 hari dalam proses pembelajaran dalam 1 minggu itu dianggap efektif karena di tanggal 1 sampai 7 ini juga dilaksanakan ujian sekolah. Jadi masih dianggap efektif karena masih dalam proses pembelajaran. Kemudian di tanggal 8 sampai 14 itu termasuk minggu efektif karena memenuhi syarat, di mana syaratnya tadi apabila terdapat 3 hari atau lebih dalam 1 minggu dalam proses pembelajaran 1 minggu itu dianggap efektif. Kemudian di tanggal 15 sampai 21 April itu juga dianggap minggu efektif karena memenuhi syarat, di mana syaratnya yaitu
Apabila terdapat 3 hari atau lebih dalam proses pembelajaran dalam 1 minggu dianggap efektif. Karena di tanggal 15 sampai 21 ini juga diadakannya ujian sekolah. Nah, ujian sekolah ini masih termasuk dalam proses pembelajaran, jadi dianggap minggu efektif. Nah, di tanggal 22 sampai 28 April ini juga masih diadakan ujian sekolah. Masih dalam proses pembelajaran, maka dianggap masih minggu efektif, di mana memenuhi syarat juga, di mana tanggal 22-28 ini memenuhi syarat, di mana syaratnya yaitu apabila terdapat 3 hari atau lebih dalam 1 minggu atau dalam proses pembelajaran dalam 1 minggu dianggap efektif. Dari tanggal 1 sampai 5 itu termasuk minggu per bulan karena memenuhi syarat, di mana syaratnya yaitu apabila terdapat 4 hari atau lebih dalam 1 minggu itu dianggap minggu per bulan. Kemudian tanggal 6 sampai 12 Mei itu juga termasuk minggu per bulan karena memenuhi syarat, di mana syaratnya yaitu apabila terdapat 4 hari atau lebih dalam 1 minggu itu dianggap minggu per bulan. Kemudian di tanggal 13 sampai 19 Mei itu juga dianggap itu termasuk minggu per bulan karena memenuhi syarat, di mana syaratnya yaitu apabila terdapat 4 hari atau lebih dalam 1 minggu itu termasuk minggu per bulan. Kemudian tanggal 20 sampai 26 Mei itu juga termasuk minggu per bulan karena memenuhi syarat, di mana syaratnya yaitu apabila terdapat 4 hari atau lebih dalam 1 minggu itu dianggap minggu per bulan. Kemudian di tanggal 27 sampai 31 Mei itu juga dianggap atau termasuk dalam minggu per bulan karena memenuhi syarat, di mana syaratnya yaitu apabila terdapat 4 hari atau lebih dalam 1 minggu termasuk minggu per bulan. Kemudian minggu efektifnya itu terhitung dari tanggal 1 sampai 5 itu dianggap minggu efektif karena memenuhi syarat, di mana syaratnya yaitu apabila terdapat 3 hari atau lebih dalam proses pembelajaran dalam 1 minggu itu dianggap efektif. Kemudian di tanggal 6 sampai 12 Mei itu dianggap minggu efektif karena memenuhi syarat. Di mana syaratnya tadi apabila terdapat 3 hari atau lebih dalam proses pembelajaran dalam 1 minggu dianggap efektif. Kemudian di tanggal 20 sampai 26 itu dianggap efektif karena memenuhi syarat serta diadakannya ujian sekolah, dan ujian sekolah ini masih dalam bentuk proses pembelajaran. Nah, dan memenuhi syarat, di mana syaratnya itu apabila terdapat 3 hari atau lebih dalam proses pembelajaran dalam 1 minggu yaitu dianggap efektif. Kemudian di tanggal 27 sampai 31 Mei itu juga termasuk minggu efektif karena memenuhi syarat, di mana syaratnya tadi apabila terdapat 3 hari atau lebih dalam proses pembelajaran dalam 1 minggu dianggap efektif. Dan di tanggal 27 sampai 31 ini juga diadakannya ujian sekolah, di mana ujian sekolah ini masih dalam bentuk proses pembelajaran. Kemudian di tanggal 13 sampai 19 itu ada minggu non efektifnya. Karena apa? Saya akan menjelaskan di bulan Juni. Nah, di minggu per bulannya itu terhitung dari tanggal 3 sampai 9 Juni itu termasuk minggu per bulan karena memenuhi syarat, di mana syaratnya yaitu apabila terdapat 4 hari atau lebih dalam 1 minggu itu dianggap minggu per bulan. Kemudian di tanggal 10 sampai 16 Juni itu juga termasuk minggu per bulan karena memenuhi syarat, di mana syaratnya yaitu apabila terdapat 4 hari atau lebih dalam 1 minggu itu termasuk minggu per bulan. Kemudian di tanggal 17 sampai 23 Juni itu termasuk minggu per bulan karena memenuhi syarat, di mana syaratnya tadi apabila terdapat 4 hari atau lebih dalam 1 minggu itu terhitung minggu per bulan. Kemudian di tanggal 24 sampai 30 itu juga termasuk minggu per bulan karena memenuhi syarat, di mana syaratnya tadi apabila terdapat 4 hari atau lebih dalam 1 minggu itu dianggap minggu per bulan. Kemudian di tanggal 3 sampai 9 Juni itu tidak termasuk minggu efektif atau disebut dengan minggu no efektif karena dilakukannya pelaksanaan pengambilan rapor dan libur sebelum hari raya Idul Fitri. Kemudian terhitung juga dari tanggal 10 sampai 16 Juni itu tidak termasuk minggu efektif atau minggu no efektif karena masih libur sebelum hari raya.
Kemudian tanggal 17 sampai 23 itu tidak termasuk minggu efektif atau minggu non efektif karena libur sesudah hari raya. Kemudian tanggal 23 sampai 30 Juni itu tidak termasuk minggu efektif atau minggu non efektif karena masih libur semester.